bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yusuf Fatna Yudo Wisanggeni, NIM 224030047. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas matkul pemasaran internasional yang berjudul Perjanjian Perdagangan Global. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita masuk pada latar belakang. Di era globalisasi, hubungan ekonomi antar negara semakin kuat. Barang, jasa, modal, bahkan tenaga kerja kini bergerak melintasi batas negara. Agar semua proses perdagangan berjalan tertib, adil, dan memiliki kepastian hukum, maka diperlukan perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian inilah yang mengatur bagaimana negara-negara berinteraksi dalam perdagangan global. Selanjutnya, mengenai definisi perjanjian perdagangan internasional, menurut Perpres nomor 71 tahun 2020, perjanjian perdagangan internasional adalah perjanjian tertulis antar negara yang diatur dalam hukum internasional dan menimbulkan hak serta kewajiban di bidang hukum publik. Intinya, perjanjian ini menjadi dasar agar akses pasar semakin luas sekaligus melindungi kepentingan nasional. Kemudian kita masuk ke prinsip dan karakteristik kontrak. Ada beberapa prinsip penting, yaitu yang pertama, kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan hukum apa yang dipakai selama tidak melanggar hukum dan kesusilaan. Yang kedua, pacta sunt servanda, yaitu setiap kontrak yang telah disepakati wajib dilaksanakan dengan etikat baik. Yang ketiga, arbitrase, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa yang sering digunakan dalam perdagangan internasional karena dianggap lebih cepat dan netral. Dan yang keempat adalah kebebasan komunikasi, termasuk kebebasan bernavigasi yang sangat penting untuk kelancaran perdagangan global. Selain itu, kontrak internasional memiliki karakteristik seperti mengikat secara hukum, memuat hak dan kewajiban bersifat tertulis, dan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Selanjutnya, kita membahas jenis-jenis perjanjian perdagangan internasional. Secara garis besar, ada 4 jenis. Pertama, perjanjian bilateral, yaitu antara dua negara, contohnya IA, CEPA, antara Indonesia dan Australia. Perjanjian ini fleksibel, namun cakupan pasarnya terbatas. Kedua, perjanjian regional, yang melibatkan banyak negara dalam satu kawasan, contohnya AFTA, yang menurunkan tarif dalam ASEAN. Ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk mengekspor berbagai produk, tetapi disertai tantangan persaingan dengan negara tetangga. Ketiga, perjanjian multilateral seperti WTO. Ini adalah perjanjian yang melibatkan banyak negara di dunia dengan prinsip non-diskriminasi. Keuntungannya adalah kepastian hukum global, tetapi proses perundingannya biasanya lebih panjang. Keempat,
perjanjian megaregional dan preferensial. Misalnya RCEP. Perjanjian seperti ini cakupannya sangat luas, bahkan menyentuh isu modern seperti perdagangan digital dan perlindungan lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian perdagangan internasional tidak hanya membuka akses pasar dan mendorong ekspor, tetapi juga membantu meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian, Indonesia tetap harus memperkuat daya saing domestik agar mampu memanfaatkan peluang yang ada.